Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bisunnatih ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada, dan para pecinta ilmu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu tugas kita di sisinya, tugas mengabdikan diri kita kepadanya. Dan kemudian kita diberikan pula kesempatan untuk bisa mempelajari tauhid yang merupakan salah satu dasar dan pokok dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menambah ilmu kita, ilmu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, yang semua itu dilandaskan di atas tauhid, di atas tauhid, di atas dasar yang paling pokok dalam kehidupan kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian untuk keluarga dan para sahabatnya dan siapapun dari umatnya yang setia sampai hari kiamat kelak. Pagi ini kembali bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Pagi dalam pembahasan yang ada pada halaman 127. Ya, sebagaimana pagi kemarin kita juga sudah bahas kelanjutan dari bab ini, di mana seluruh sembahan selain Allah adalah batil. Seluruh ketaatan ibadah yang dilakukan selain kepada Allah adalah batil. Kemudian pada pagi ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis dengan mengatakan wa fis sahihi, dalam sahih maksudnya adalah sahih Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari sahabat mulia Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat raba'iyatuhu, di mana Nabi SAW terluka kepalanya pada hari perang Uhud, di mana Nabi SAW terluka kepalanya dan patah gigi serinya. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana akan beruntung satu kaum di mana kaum tersebut melukai nabinya. Fanazalat, lalu kemudian Allah menurunkan satu ayat, laisa laka minal amri syai', laisa laka minal amri syai'. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu tidak memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-Imran ayat 128. Ikhwafillah, dalam redaksi hadis ini kita dapatkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu perkataan, bagaimana mungkin akan beruntung satu kaum kalau kaum tersebut melukai nabi mereka. Nah, lalu kemudian
Allah menurunkan perkataan Allah menurunkan firman-Nya dengan mengatakan laisa laka minal amri syai. Perkara itu bukan di tangan kamu yang menentukan beruntung atau tidaknya wahai Muhammad. Perkara itu bukan di tangan siapa-siapa. Hukuman dan vonis itu bukan di tangan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian hukuman itu adalah di tangan dan dikuasanya Allah Azza wa Jalla. Naam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, wa fi sahih, maksud di sini wa fi sahihaini Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata syujjatul jarh fil ra's wal wajh khasa. Luka di kepala dan secara khusus adalah di wajahnya. Ini Nabi SAW di hari itu terluka. Sangat dahsyat pertempuran di hari itu, di mana kaum muslimin pada saat pertamanya memperoleh kemenangan karena taat di dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul membagi sebahagian sahabat yang memiliki keahlian dalam bidang memanah, mereka ditempatkan di Jabal Rumat. Kata Nabi SAW, tidak boleh kalian turun apapun yang terjadi di bawah. Lindungi mereka, orang-orang yang bertempur di bagian bawah, dan tugas kalian menghujani mereka dari atas dengan anak panah. Qaddarallah, setelah peperangan dimulai, umat Islam mengalami kemenangan, dan pasukan-pasukan Quraisy kocar-kacir, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama pasukan Quraisy mundur. Tentu dengan meninggalkan berbagai macam ghanimah. Akhirnya para sahabat yang berada di Jabal Rumat, yang dikatakan oleh Rasul tidak boleh turun apapun yang terjadi di bawah, kemenangan atau kekalahan. Disinilah ujian berat para sahabat. Akhirnya ada sebagian mereka yang turun, berkuranglah jumlah pasukan yang melindungi kaum muslimin dari arah Jabal Rumat. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid di saat itu masih dalam barisan kaum kafir Quraisy, pasukan berkuda yang beliau pimpin. Akhirnya dia dengan pasukan tersebut mengelilingi Jabal Rumat, yang menjadikan posisi mereka orang-orang kaum muslimin berada di tengah-tengah, setelah dikepung dari arah belakang oleh pasukan berkuda kafir Quraisy. Sampailah di saat itu seruan bahwa kekuatan umat Islam sudah mulai kocar-kacir, dan Nabi SAW telah diisukan meninggal untuk memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin, sehingga Nabi SAW melindung dan menjaga agar tidak mendapatkan tekanan yang lebih kuat. Akhirnya para sahabat menjaga beliau berbaris betis, kemudian akhirnya pada terlukalah wajah Rasulullah SAW dan patah gigi serinya. Inilah kisahnya ikhwafillah. Yaum Uhud, yaitu perang Uhud yang terjadi pada tahun setelah terjadinya perang Badar, perang pertama dari sejarah Islam. Setahun setelah itu terjadilah perang Uhud, di mana perang Uhud ini merupakan salah satu tempat ajang balas dendamnya kafir Quraisy atas kekalahan telak mereka di perang Badar. Mereka ingin membalas kekalahan yang sangat dahsyat yang menimpa mereka. Akhirnya mereka 1 tahun kemudian mempersiapkan diri, mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan segala sesuatu untuk mengalahkan kaum muslimin. Akhirnya terjadilah pertempuran kedua, yaitu disebut dengan perang Uhud. Uhud adalah jabalun ma'ruf, sebuah bukit yang sangat dikenal di dalam sejarah Islam. Syamali al-Madinah. Kanat indahu al-waq'atul masyhura
fanusibat ilaihi. Jadi Jabal Uhud ini atau Bukit Uhud yang sering kita sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bukit ini, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud ini, kata Nabi SAW, adalah mencintai kita dan kita mencintainya. Karena terbukti dari apa yang dikatakan Nabi SAW, bahwa ketika dia dan beberapa sahabat naik di atas Bukit Uhud, Nabi mengatakan, Uthbut ya Uhud. Dia bergerak. Uthbut ya Uhud, diam wahai Uhud, alaika nabiyyun, di atas kamu ada seorang nabi, wasiddiqun, ya seorang siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq, wa syahidan, dan dua syahid yaitu Umar bin Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan dalam hadis yang lain pula Nabi membicarakan tentang Uhud ini, seperti mana yang terdapat dalam keutamaan melaksanakan salat jenazah. Barang siapa yang menyolatkan jenazah, falahu qirat. Barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka baginya satu qirat. Dan barang siapa yang menyolatkan jenazah sampai dia dikuburkan, dia mengikutinya, maka falahu qiratan. Baginya dua qirat. Para ulama mengatakan satu qirat itu adalah seperti Bukit Uhud. Ya, Bukit Uhud yang sangat panjang, lebih kurang 9 kilo, besar, panjang. Begitulah pahala yang Allah berikan kepada yang menyolatkan jenazah. Maka jika kita mendapatkan kesempatan di mana di saat kita salat di sebuah masjid ada jenazah yang ingin disalatkan setelah salat berjamaah misalnya, atau sebelum salat berjamaah kebetulan kita mampir, maka jangan tinggalkan keutamaan untuk menyolatkan jenazah. Karena pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ikhwah fillah rahimakumullah, itulah Bukit Uhud. Nah, Ar-Rubaiyah hiya sinnu allati ba'da ats-tsaniyah. Wal insan lahu arba'u rubaiyat. Ya. Lalu kemudian, ya, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana satu kaum itu beruntung? Maksudnya apa? Kaifa yahsul lahumul fawz waz-zafar was-sa'ada ma fi'lihim hadha bi nabiyyin. Bagaimana mungkin kaum itu akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, ya, sementara perbuatan mereka terhadap nabi mereka seperti itu. Artinya bahwa seakan Nabi SAW mengatakan tidak akan pernah beruntung, padahal ya yang menentukan akibat dari sebuah perbuatan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkataan yang seperti ini lalu kemudian diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah turunkan ayat dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'. Bayangkan Nabi saja ya diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi saja ya tidak memiliki kuasa, apalagi manusia biasa, apalagi yang bukan Nabi. Dia tidak memiliki keutamaan apa-apa untuk menentukan. Jadi ada beberapa hari ini viral berupa video ajaran baru ya, bahwa kehidupan dalam majelisnya itu syaratnya kalau dia datang dengan suami istri ya boleh untuk tukar dan gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan antara dia dengan jamaahnya, kemudian jamaah sesama jamaahnya. Tidak ada halangan dan tidak ada rintangan, sampai dia mengatakan saya menjamin kalian ya di dunia dan di akhirat kelak. Nah, ini tentu ajaran sesat yang semoga pemerintah kita segera menangkap oknum yang seperti ini. Yang anehnya banyak juga dari kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti, yang sudah jelas bahwa dia adalah bukan Nabi, tetapi mengaku Nabi selain Nabi Muhammad SAW, dan dia membawa ajaran nenek moyangnya, leluhurnya, dan itulah yang diterapkan dalam majelis dia. Nah, ikhwah fillah, ini akan terus ada jika seandainya kehidupan beragama tidak didasari dengan ya akidah yang benar dan tidak
memiliki panduan yang kokoh. Nah, ikhwafillah, minal amr ay minal hukum fil ibad. Yang menghukumi dari hamba itu tidak ada bagian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini apa? Yukhbiru Anasun amma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi waq'ati Uhud min al-ibtila'i wal imtihan. Anas menceritakan apa yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud dari ujian dan cobaan yang ia alami ala aidi a'daihi, ya, bahwa itu terjadi di tangan musuh-musuhnya. Nabi SAW juga mendapatkan ujian, manusia biasa, luka juga. Sedangkan Nabi saja terluka, ya kan? Kalau memang ya kalau Nabi SAW itu betul-betul, ya, artinya mereka ini memiliki hal-hal yang melebihi daripada manusia biasa. Artinya manusia biasa memiliki sifat. Mereka juga ketika terluka, ya terluka, kena senjata tajam terluka. Mereka ketika ya bekerja, ya letih. Mereka ketika merasakan lapar dan haus juga. Begitulah manusia. Ya, karena dia manusia. Ini ada orang yang maka tidak ada dan tidak betul jika ada di antara, ya, bagian dari ilmu Islam, ilmu kebal itu, ya kan? Ilmu kebal. Kalau Nabi SAW, ya, memiliki ilmu seperti itu, maka Nabi tidak akan terluka. Hari ini kan menjadi hal yang sangat menarik untuk dimiliki ilmu kebal, ya, tidak terluka. Ya, kalaulah bukan karena ada ritual ataupun cara-cara khusus yang jelasnya akan menyelisih syariat, itu tidak akan, kalau seandainya di situ hal yang dilakukan tidak menyelisih syariat, pasti dibolehkan dalam Islam. Maka tidak ada istilahnya ilmu kebal. Nabi saja kalau terkena senjata tajam terluka, itu hal yang biasa. Oleh karena itu, khafilahumullah, Nabi di perang Uhud terjadi di mana wajahnya terluka dan gigi sirinya patah. Ya. Ala aidi a'daihi min al-isabati fi mawdi'aini min jasadihi syarif. Ya, dua titik, ya, dua hal yang terluka dari tubuh Nabi kita SAW. Fa ka'annahu SAW lahiqahu ya'sun min falahi kufari Quraisy. Seakan Nabi kita SAW putus asa dari keberuntungan kafir Quraisy. Ya. Faqila lahu bisababi dzalika, maka dikatakanlah kepada Nabi SAW, laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan kalimat ini agar menguatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ai awaqibul umuri, ya, akhir dari setiap sesuatu, setiap perkara. Wa hukmul ibadi biyadillah, hukum hamba itu di tangan Allah. Famdi anta li sya'nika, dan lakukanlah apa yang mesti engkau lakukan wahai Muhammad. Wadum ala da'watik, dan tetaplah berada di atas dakwah kamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, setelah itu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan munasabatul hadis lil bab. Bagaimana ketersesuaian hadis dalam bab, ya, pembahasan ini. Anna fiha dalilan, di dalam hadis ini terdapat, anna fihi dalilan, di dalam hadis ini terdapat ala butlani syirki bil awliya, batilnya syirik kepada para awliya wassalihin, dan orang-orang saleh. Liannahu idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa' an nafsihi ad-durra, Nabi saja tidak bisa menolak, ya, atas dirinya kemudaratan, walaysa lahu minal amri syai', dan dia tidak memiliki kuasa apapun, fa ghairuhu min babi aula, yang lainnya lebih utama. Ya, kalau Nabi saja terluka, ya kan, apalagi yang lainnya. Kalau Nabi saja bisa dikenai sesuatu, maka yang lain juga lebih utama. Ya. Maka tidak ada istilah ilmu kebal. Ilmu tidak bisa terluka. Ilmu tidak bisa, ya, luka oleh senjata tajam. Itu tidak ada istilah itu dalam Islam. Jelas, ya? Tidak ada istilah
manusia tidak bisa luka oleh senjata tajam. Kecuali memang di situ dia memiliki ilmu-ilmu yang di luar Islam. Ya, bukan karena kesolehannya, bukan karena kewaliannya. Paham lagi ya? Bukan karena kesolehannya atau kewaliannya. Pastilah karena ada sesuatu yang dia pelajari dan itu di luar syariat. Ya, di luar syariat. Al-Ittikhafillah, ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca. Yang pertama, butlanu syirki bil awliya'i was salihin. Ya, batilnya syirik terhadap para awliya dan para salihin, ya, orang-orang saleh. Lanna idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'a, kalau Nabi saja tidak memiliki kuasa apapun, fa ghairuhu min babi aula, dan yang lainnya lebih utama tidak memiliki. Ya. Nabi saja tidak memiliki apa-apa dan yang lain tentu lebih utama untuk tidak memiliki. Maka jangan kita terkecoh dengan sebutan orang saleh, para habib, ya, kemudian yang mengkultuskan mereka, ya, tidak atau melampaui dalam bermuamalah kepada mereka. Karena orang saleh, ya, orang-orang aulia atau para habaib misalnya, ya mereka tetap memiliki kekurangan, tidak memiliki kuasa atas apapun di dunia ini. Ikhwafillah. Yang kedua, wuqu'ul asqami wal ibtila' bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Terjadinya ujian berat, ya, terhadap para nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'un al-anbiya. Ya, orang yang paling berat ujian itu siapa? Para nabi. Thumal amthal fal amsal. Kemudian orang yang setelahnya dan urutan setelahnya. Artinya kalau manusia adalah orang yang paling mulia itu adalah para nabi, maka kemudian ya mereka lah orang yang paling berat ujiannya di muka bumi ini. Oleh ikhwafillah rahimakumullah. Ini yang ketiga, kedua. Adapun yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillahi wahda, wajib mengikhlaskan ibadah kita, memurnikan ibadah kita kepadanya. Li'annahu walladzi lahul amr wahda, karena Allah lah yang memiliki, ya, kuasa, yang memiliki perkara atas segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Disinilah inti daripada kita mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid bukan sekadar mengenal siapa pencipta Allah. Belajar tauhid bukan mengenal siapa pencipta langit dan bumi, bukan sekadar itu. Mempelajari tauhid adalah di mana kita memurnikan ibadah kita utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu ikhwafillah rahimakumullah adalah landasan yang sangat menentukan kehidupan manusia. Amal ibadah yang didasari dengan landasan tauhid yang benar, itulah yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Tauhid adalah landasan yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika dia beriman kepada Allah dan dilandasi dengan tauhid yang benar dan ibadah yang dilandasi dengan tauhid yang benar, itulah ibadah yang mengantarkan kepada al-hayatut thayyibah, kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka pelajarilah tauhid dengan benar dan amalkan dalam kehidupan kita. Jadi belajar tauhid bukan sekedar kita mengenal siapa pencipta langit dan bumi. Ya, orang kafir Quraisy saja tahu siapa pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis juga demikian tahu, ya. Tapi tujuan utama dari kita mempelajari tauhid itu adalah memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masyru'iyatus sabar wa tahammulil adha
Wadh-dharar fi sabili da'wati ila Allah. Disyariatkan kita sabar dan menahan cobaan dan mudarat yang menimpa di saat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang tidak ada rintangannya dan tidak ada jalan yang selamat dari ujian, apalagi jalan dakwah. Jalan yang tidak disukai oleh banyak orang. Jalan yang tidak disukai oleh syaitan. Jalan ini jalan yang penuh dengan onak dan duri. Maka siapapun yang masuk dan berada di atas jalan dakwah, maka kesabaran adalah menjadi perhiasannya. Menjadi perhiasannya. Karena kalau tidak sabar, maka akan cepat kita menyerah dan cepat kita merasa kita ini kalah. Karena kesabaran itulah yang akan membuat kita tetap konsisten sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah, dia diusir, dia dicaci maki, dihina dan dipersekusi oleh musuh-musuh Islam. Tapi kemudian dia bersabar, bahkan pada masa di mana diboikot seluruh transaksi muamalah dengan Nabi SAW dan kaum muslimin, sehingga mereka berada pada kesulitan yang sangat luar biasa, dan tetap mereka bersabar dalam mempertahankan akidah mereka dan memperjuangkan dakwah ini. Yang kelima, an-nahyu anil ya'si min rahmatillahi, dilarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Walau fa'ala al-insanu ma fa'ala minal ma'asi, walaupun manusia telah melakukan maksiat sejauh dan sebanyak apapun, allati yaduna syirik, kemaksiatan yang bukan kesyirikan. Walaupun manusia hanyut dalam kejahilan, kemaksiatan dan dosa, dia tak boleh berputus asa. Masih ada jalan dia untuk bertaubat, masih ada jalan dia untuk berbenah, masih ada jalan dia untuk bisa membersihkan dirinya, memperbaiki kekurangannya. Dan tidaklah berputus asa melainkan orang-orang kafir. Tidak boleh kita menutup jalan orang yang ingin bertaubat. Selagi Allah berikan kesempatan dia di dunia ini, usia, maka selama itu pula lah pintu taubat terbuka baginya. Ketika ada orang yang bertanya ke kita, saya sudah melakukan banyak maksiat dan dosa, apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Tentu kita katakan iya. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim. Segera ketuk pintu taubat itu, segera kembali kepadanya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum nafas turun naik di kerongkongannya, atau di saat sakarat tiba. Tentu di situ pintu taubat sudah mulai tertutup. Kisah yang masyhur dalam bab ini adalah qatilu mi'ah, orang yang membunuh 100 orang. Kisah taubatnya sangat luar biasa. Di saat dia bertanya kepada orang yang abid, dia mengatakan sudah tertutup pintu taubat. Tapi di saat dia bertanya kepada alim, maka disarankan untuk segera bertaubat dan meninggalkan daerah di mana dia tempat tinggal awal, berpindah ke tempat yang lain, sehingga bisa konsisten dan bisa istiqamah di atas jalan kebaikan. Di saat perjalanan dia menuju tempat tersebut, qaddarallah adrakahul maniyah, kematian pun tiba. Akhirnya datanglah malaikat azab dan datang malaikat rahmat. Yang satu mengatakan bahwa dia selama hidupnya telah melakukan dosa yang sangat banyak, dan dosa membunuh, maka yang berhak baginya adalah neraka Allah. Yang satu mengatakan dia sudah berjalan menuju ke sebuah tempat yang tempat itu adalah tempat di mana untuk memperbaiki dirinya. Oleh itu tidak boleh kita berputus asa, dan tidak boleh kita mengatakan si fulan adalah ahlun nar dan si fulan adalah ahlul jannah. Kita cukup mengatakan semoga dia termasuk orang-orang saleh dan mendoakan agar Allah lindungi dan jaga dia. Tidak bisa kita memastikan orang, dan tidak bisa kita memastikan seseorang. Oleh itu
Kita hanya berikhtiar sebagai hamba untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan keputusan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kulluha tahta masyiatillah. Kita tidak punya kuasa, bahkan Nabi pun tidak punya kuasa. Ya. Oleh ikhwafillah, mempelajari hadis ini akan menguatkan kita dan akan mengokohkan langkah kita agar kita menjadi orang yang kuat di dalam menjalankan agama ini. Apabila tauhid kita tidak benar dan tidak kuat, maka langkah kita akan terasa lemah dan keyakinan kita tidak akan terkawal dengan kuat, bahkan mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan jatuh kepada kesyirikan, dosa yang paling besar. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan hadis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.